Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi video kali ini khusus kita membahas masalah terapi bekam. Alhamdulillah Allah berikan kami kelebihan menguasai beberapa jenis teknik terapi, mulai refleksi, akupresur, toto saraf. Sekarang lagi proses belajar juga akupuntur. Khusus di video ini kita sedikit bahas fokus masalah bekam. Dan kebetulan dia saya lagi mau bekam. Untuk hari ini saya bekam di beberapa titik saja. Saya sudah bekam hampir seminggu yang lalu. Saya bekam, cuma dalam 2-3 hari ini ada sedikit kaku. Saya rasa di bagian pundak atau leher. Ya dibilang kurang salah tidur, mungkin salah bantal atau apa walau alam. Itu yang saya mau bekam. Jadi katifain 2 titik di belakang, kemudian di depan kelenjar timus, sebentar di paha juga ada 2 kiri kanan, betis 2 kiri kanan. Kemudian yang paling bawah titik sarul kodam, itu pas di punggung kaki, jadi kaki pas punggungnya tuh titik. Dan itu termasuk titik sunnah juga itu. Bekam jumhur ulama itu hukumnya sunnah, walaupun ada beberapa segelintir mengatakan tidak sebenarnya, tapi jumhur ulama, karena ulama itu rata-rata mengatakan sunnah. Bahkan banyak sekali hadis yang mengarahkan kita untuk melakukan terapi bekam. Contoh satu hadis saat Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj ya, Mi'raj itu tidaklah Rasulullah bertemu satu kelompok malaikat, melainkan malaikat itu menyerukan kepada Rasulullah untuk memerintahkan dirinya dan umatnya untuk berbekam. Kemudian ada Rasulullah sampaikan sesungguhnya obat yang terbaik itu adalah minum madu, bekam, dan kei. Tapi di situ Rasulullah katakan saya tidak menyukai kei. Ada juga di bahasa lain dalam hadis Rasulullah tidak menyarankan umatnya untuk kei. Untuk prosedur banyak macam variasi teman-teman terapis. Cuma untuk kami di klinik terapi Makassar itu ada 3 tahap kalau untuk bekam. Yang pertama itu yang tadi kita bekam kering dulu. Tapi sebelumnya ini ada pra. Sebelum ini biasanya kalau kita ketemu klien itu anamnesa dulu. Kita ngobrol, tanya-tanya, mendiagnosa, menganalisa. Jadi mau tidak mau seorang terapis itu harus paham juga, banyak menguasai anatomi tubuh, kemudian penyebab penyakit, supaya jelas nanti yang mau diterapi ini, yang mau organ yang bermasalah yang mana. Nah, setelah itu ini kita lakukan bekam kering. Saya kulitnya direfresh dulu. Ada beberapa alat yang digunakan. Ini namanya massage gun, alat pijat tembak ya, karena mungkin mereka mirip pistol. Dia ada 4 jenis kepala. Nanti kita nanti kita unboxing, karena belum sempat saya buatkan video unboxingnya juga penjelasannya. Karena kita pakai alat besar juga itu yang di belakang, dolphin. Kalau yang ini agak lengkap karena ada inframerahnya. Ada yang kecil juga, mini massage elektrik. Nantilah teman-teman bisa like, subscribe, dan kasih komentar di link video ini supaya besok-besok kalau ada video-video baru masalah terapi dan sebagainya, alat terapi terbaru bisa kami bagikan, teman-teman bisa lihat, muncul di notifikasi teman-teman. Oke, lanjut kembali ke masalah terapi bekam khususnya. Iya, agak dekat ini ya. Iya. Ya, jadi untuk tarikan pompanya itu macam-macam sebenarnya, tergantung pompanya. Intinya cara tarikannya itu usahakan maksimal tapi tidak menyakiti klien. Jadi kalau orang udah biasa di bekam udah tahu sebenarnya, oh ini kurang, ini lebih nih, itu kayak gitu. Jadi kalau terlalu
lembek juga, tarikannya kurang bagus juga. Kalau terlalu kencang juga sampai menyakiti itu kurang bagus juga, kan bisa menyebabkan gatal. Nah kemudian berapa lama? Kalau standar itu waktu bekam kering ini 5 menit, 5-7 menit. Usahakan jangan lebih dari 10 menit. Nah, cuma kalau bicara profesional, kami yang udah biasa terapi itu kelihatan sebenarnya. Kalau kulit udah agak memerah, ya merah kayak bunga mawar begitu, karena tidak semua kulit orang sama kan. Ada juga yang peka baru 3 menit udah merah, udah lepas. Kalau seorang biasa melakukan terapi bekam itu udah kelihatan sebenarnya, tidak perlu itu waktu lagi. Tapi kalau bicara waktu lagi, ya itu tadi 5-7 menit, jangan maksimal 10 menit lah, jangan lebih dari 10 menit. Kenapa? Itu bisa jadi malpraktek, efeknya bisa muncul gatal-gatal atau dia bisa melepuh kayak habis terbakar kalau terlalu lama. Ini standar awal, ya ada 3 tahapan kalau kami di klinik terapi merasa. Kemudian banyak yang tanya penyakit apa saja sebenarnya bisa ditangani dengan bekam. Banyak sekali sebenarnya penyakit, dan alhamdulillah sekarang banyak riset, banyak jurnal medis yang mengiyakan, sedang membuktikan itu. Saya minta kelenjar timus juga. Jadi ini kelenjar timus dari dada depan. Nah kalau bagian dada ini jangan sampai yang pas bawah itu yang agak lembek, yang kayak segitiga pertemuan tempat pas pisahnya paru-paru, itu aja tidak boleh. Dan minta maaf, puting susu, yang lain boleh, pusar tidak boleh. Saya simpulkan, saya pelajari, dari kesimpulan saya sampai pada penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh bekam rata-rata itu pertama penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, jantung ya, kemudian rematik, asam urat, diabetes itu bisa ya. Jadi kelihatan intinya. Nah kalau itu aja teman-teman, kapan Anda berbekam itu tadi, jadi tarikannya itu pada saat dipompa baik kering maupun basah atau di sayat itu usahakan maksimal tarikannya, tapi jangan sampai menyakiti. Jadi kayak tadi saya minta 2 di depan, karena mungkin karena dekat dengan otot, lapisan kulit dermisnya tidak terlalu tebal, jadi begitu 3 kali pompa agak sakit, saya kurangi 2. Kalau yang di belakang tadi 3 kali pompa. Oke, kita lanjut penyakit-penyakit tadi. Jadi penyakit yang berhubungan, yang pertama itu penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular. Yang kedua, ini kesimpulan saya, pendapat saya pribadi setelah mempelajari. Yang kedua itu penyakit yang berhubungan dengan detoksifikasi. Jadi yang berhubungan dengan organ-organ detoksifikasi atau pembersihan racun-racun. Nah, di situ kan kalau organ detoksifikasi ada 7. Ada limfa masuk paru-paru, di situ masuk hati, kolon, usus besar. Ya. Semua penyakit yang ditimbulkan akibat efek dari ini garis besar ya, organ detoksifikasi itu bisa ditangani. Saya bertahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang berhubungan dengan autoimun. Autoimun itu gimana sih? Jadi imunitas tubuh atau kekebalan tubuh ini punya kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri atau meregenerasi sel. Biasa Allah ciptakan, kita punya badan jadi obat atau pabrik obat yang paling baik, paling ampuh di muka bumi ini ada tubuh kita sebenarnya. Kemudian contoh kasus penyakit kita bahas ada beberapa penyakit yang umum yang banyak orang tanyakan kepada kami di sosial media dan sebagainya. Tumor atau cancer, apakah bisa disembuhkan oleh terapi bekam? Membantu ya. Minimal di bekam, dengan bekam itu bisa meredakan nyeri pada penderita tumor atau cancer, dan itu sudah dibuktikan secara riset ilmiah. Tapi kalau untuk menyembuhkan tumor, ya tumor tetap harus diangkat. Nah, itu medis dengan melakukan pembedahan tentunya. Seperti juga patah tulang sempam atau keselio, terapi bekam tidak bisa. Tapi untuk mengurangi, membantu meredakan nyerinya bisa dengan bekam. Stroke
Sangat bisa, karena kita tahu stroke itu kardiovaskular. Ada dua, secara garis besar ada dua penyebab stroke itu. Ada penyumbatan aliran darah ke otak, jadi aliran saraf darah ke otak itu tersumbat atau pecah. Nah, kalau yang pecah itu yang biasa banyak membuat orang step langsung meninggal di tempat. Dan dua-dua bisa ditangani oleh bekam, dengan terapi bekam. Nah, kemudian cuma kalau stroke, baiknya saran saya makin cepat ditangani makin bagus. Jadi usahakan kalau ada keluarga kita, kerabat kita kena stroke, segera ditangani dengan terapi bekam. Ya biasanya ke medis dulu karena pertama, tapi setelah itu segera ditangani. Karena takutnya gini, karena biasanya kan stroke itu sebelah tidak berfungsi sebagainya, entah kira entah kanan, atau ada beberapa organ tubuh yang tidak bergerak. Itu bukan otot-ototnya sehat, tapi karena informasi dari otak ke organ tubuh yang lain itu tidak sampai, dan tidak bergerak. Nah, kaku otot-otot dan sel-sel yang tidak bergerak tadi ini, takutnya kalau lama, tadinya sehat normal, tapi karena lama tidak difungsikan, itu susah untuk kembali normal. Itu seperti itu. Kemudian dari sekian banyak terapi, teknik terapi yang saya pahami, saya pelajari, saya sangat yakin dengan salah satu teknik terapi bekam. Pertama ya sunnah Nabi. Kalaupun umpama saya berbekam kemudian saya tidak sembuh, minimal pahala sunnahnya saya dapat. Kedua, memang sudah beriskan, ini sudah masuk ke tahap kedua. Bekam basah, bisa dipakai lancet, tusuk jarum, dan bisa juga dengan sayatan pisau bedah. Ada yang beberapa teman-teman terapis masih memakai pisau silet, kami sarankan sih enggak, karena proses pembuatan pisau silet itu melalui proses kimia, takutnya ada iritasi ke kulit klien. Kemudian kita selalu gunakan injek baru, ya, jarum baru. Terus standarnya biasa kita perlihatkan pada klien si baru, kemudian habis pakai langsung buang. Begitu juga sarung tangan. Kebetulan ini sarung tangannya sarung tangan plastik, ini pelarian sebenarnya. Kalau standarnya kami biasa memakai sarung tangan yang bahan latex, yang memang khusus sarung tangan medikal. Tapi karena yang terapi bukan orang lain, keluarga kami sendiri, jadi ya udah tidak masalah. Nah, kalau untuk tengah ini timus, kelenjar timus. Jadi semua yang berhubungan dengan kelenjar timus, ya itu pentingnya. Kelenjar timus ini satu kelenjar yang membantu regenerasi sel. Biasanya aktif itu di anak-anak balita, tapi setelah besar, apalagi kalau sudah balik, itu sudah mulai menurun aktivitasnya, kelenjar timus itu. Nah, ini bisa dipicu kembali sedikit di apa istilahnya? Ya dipicu lah, aktivasi kelenjar timus ini dengan bekam. Ya titiknya pas tengah. Jadi ketiak lurus tengah. Kemudian bagaimana sih rasanya bekam? Cuma orang biasa ngeri karena disayat, ya ada darah keluar dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah. Saya termasuk orang yang paling takut dengan jarum suntik sebenarnya dari kecil. Tapi alhamdulillah setelah bekam, awalnya dulu saya takut. Lama saya pelajari bekam, saya praktek bekam, tapi bekam kering, bukan bekam basah. Tapi setelah coba-coba sekali, akhirnya ketagihan. Karena ada kayak apa ya istilahnya, ya pokoknya nyaris enggak terasa lah. Ya, jadi yang takut bekam. Bahkan ada informasi dapat dari teman dokter mengatakan bahwa darah yang dihasilkan karena bekam, ya, atau tarikan darah dari bekam ini itu lebih beracun istilahnya dibanding racun yang ada di darah vena. Itu informasi dari dokter saya dapatkan. Nah, sama juga biasanya kalau kita berbekam itu agak beruap. Nah, itu juga ternyata racun juga. Di mana kita ketahui tadi saya sampaikan detoksifikasi. Salah satu organ detoksifikasi itu adalah paru-paru, karena mengeluarkan udara, dan pada saat kita bernapas mengeluarkan udara itu mengeluarkan sampah juga. Intinya bekam itu adalah mengeluarkan sampah sebenarnya, mengeluarkan kotoran-kotoran, racun-racun yang ada di lapisan kulit, lapisan dermis terutama, lapisan kedua. Kalau titik sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah itu ada macam-macam sih. Teman-teman meriwayatkan, bukan teman-teman ulama yang meriwayatkan hadis, tapi yang jelas itu ada 9 sampai 12 titik sunnah. Nah, adapun titik di luar itu adalah pengembangan, ya, hasil riset baik
riset ilmiah, karena alhamdulillah bekam itu sudah mulai diriset juga. Bahkan di Indonesia itu ada Persatuan Dokter Ahli Bekam. Itu saya senang ikuti mereka juga. Mereka sering mengadakan seminar baik offline maupun online. Tingkat kesembuhan bekam, terapi bekam pada satu penyakit kalau kena, artinya memang pas untuk terapi bekam itu 80-90%. Bahkan kalau nanya berhubungan dengan otot, nyeri otot, itu sekali terapi itu udah langsung terasa. Saya heran juga di Indonesia sebenarnya. Kita mayoritas Islam, tapi terapi bekam ini belum tersosialisasi dengan baik. Entah apakah karena banyak takut karena ya sudah kesehatan, ya, ada pengisapan darah di situ. Padahal kalau teman-teman mau coba sekali saja itu ketagihan. Ataukah mungkin karena kurang tren mungkin ya, karena pengobatan bekam itu udah lama, bahkan sebelum zaman Rasulullah, walaupun Rasulullah mengeluarkan hadisnya, tapi sebelum Rasulullah ada itu pengobatan bekam sudah ada 4.000-5.000 tahun sebelum Masehi, zaman Yunani kuno, Mesir kuno dulu sudah ada. Salah satu efek bekam juga itu kalau terlalu banyak titik, sekali terapi bekam langsung banyak titik, itu biasa pegel-pegel. Tidak semua sih, tapi ada beberapa yang alami. Badannya pegel-pegel, tapi pegel-pegel itu biasa tidak lama, 1-2 hari. Kemudian kalau mandi macam-macam juga. Ada yang menyarankan 1 kali 24 jam setelah bekam baru mandi. Kalau kami sendiri ya minimal 1 jam, minimal 1 jam setelah terapi bekam. Bisa lah. Kemudian apakah bekam itu membatalkan wudhu? Nah, cuma baiknya kalau mau sholat habis bekam dia wudhu lagi dulu. Kemudian apakah bekam membatalkan puasa? Tapi pelajari apa pendapat ulama, tidak juga ya. Selama yang dibekam mampu menahan, kuat fisik, makanya kita cek juga fisiknya yang mau bekam, istirahat malamnya cukup. Kemudian sama minum obat sebelum 1 jam sebelum bekam, minimal ya 1 jam sebelum bekam, atau 1 jam setelah bekam baru makan. Terus ada yang tanya juga idealnya berapa kali kita bekam, terapi bekam untuk menjaga kesehatan. Kalau bersandar pada hadis Rasulullah biasa berbekam di tanggal 17 atau 19 atau 21 tiap bulannya, bersandar pada bulan Hijriah. Tanggal 17 atau 19 atau 21 bersandar pada bulan Hijriah tiap bulannya. Boleh bersandar, kalau bersandar pada hadis itu ya berarti sekali sebulan. Cuma kalau saya pribadi, ya Rasulullah itu manusia, makhluk manusia yang paling baik, pola hidupnya paling sehat, pola makannya paling sehat, pola pikirnya paling sehat. Terapi sekali sebulan bekam untuk jaga kesehatan beliau. Ya kita ini yang hampir tiap hari makan sampah, otaknya lebih banyak otak kotor, dengki, iri hati dan sebagainya, hampir tiap hari kita lakukan. Kenapa tidak? Sebulan bisa 2 kali. Jadi kalau saya pribadi 2 minggu sekali bekam. Bisa seminggu sekali. Jadi kayak ini minggu lalu saya sudah bekam, ini bekam lagi tapi di titik yang berbeda. Di titik berbeda saya bekam. Tapi kalau di titik yang sama itu 2 minggu sekali. Ini udah kedengaran mungkin suara masjid, udah mau masuk asar juga jadi. Bekam basah berapa lama? Sama bekam kering. Kalau jumlah waktunya itu waktu ya 5-7 menit, jangan lebih dari 10 menit. Kalau mau ngecek, kalau orang biasa udah biasa bekam itu pada saat sudah cairan darah itu udah enggak keluar, jadi bisa didobel. Jadi setelah bekam bersihkan darahnya kemudian dibekam lagi, double bisa. Tapi kalau sudah muncul cairan beningnya ya plasma istilahnya, itu sudah stop, itu sudah tidak bisa di situ. Kemudian cup yang habis dipakai itu langsung dipisahkan dengan yang belum terpakai dan langsung dibersihkan. Itu proses standar sterilisasi bekam.
Ini harus rutin dibersihkan karena jangan sampai kita niatnya mau jaga kesehatan terhadap penyakit, justru kita menularkan penyakit, karena ada beberapa jenis penyakit itu sangat rentan ditularkan melalui darah, contoh hepatitis B, AIDS, dan sebagainya. Jangan sampai tahap bekam itu bagi teman-teman juru bekam hanya sekedar habis pakai semprot alkohol, dilap bersih, pakai lagi ke klien yang lain. Seringkali jangan, kasihan. Mungkin memang tidak kelihatan bercadar dan sebagainya, tapi bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah nanti, kita tanggung jawabkan semua itu. Kemudian bekas bekam pada saat baik bekas kop merah itu kali dan bekas sayakannya itu paling seminggu sudah hilang, paling lama 2 minggu, normalnya seperti itu. Kalaupun biasa disebutkan kayak ini agak bekas bekamnya agak sedikit gatal, itu normal. Nah, ini bekasnya kayak gini ya, nah merah tuh. Nah, habis bekam basah gini direfresh kembali, dibersihkan, udah aman, selesai. Ya waktu kurang lebih tergantung titik sebenarnya. Kalau durasi waktu 30 menit, paling lama 1 jam. Itu kalau cuma bekam tok saja. Tapi tergantung titik. Ya makin baik titiknya tentu makin lama proses bekam ini. Ini termasuk agak cepat karena tidak banyak titik. Oke. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Kesimpulan kita terakhir bahwa tanpa merendahkan teknik terapi yang lain, karena begitu persoalan mungkin cuma personal brand, ada jari halilintar, pijat besi, macam-macam lah. Dengar kita sebagai muslim ya, dan saya pribadi itu menyarankan bekam karena mudah dipelajari, kemudian mudah dilakukan, tidak mahal juga prosesnya sebenarnya, dan hampir banyak kali penyakit yang bisa dibantu dengan bekam dan sudah melalui riset. Nah, itu luar biasanya. Ada komunitasnya Persatuan Dokter Ahli Bekam, itu bisa sering diikuti itu di situ. Atau referensi buku, kalau buku banyak sih dari penulisnya Prof. Dr. Amar Aras, Dr. Wada juga punya buku. Cuma yang paling lengkap dan referensi hadisnya lengkap itu buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membahas tentang secara umum ya Tibbun Nabawiyah. Termasuk di situ dia membahas beberapa tentang bekam, termasuk tips-tipsnya. Oke, demikian mungkin. Terima kasih. Kami dari Klinik Terapi Makassar mengajak teman-teman tiap Jumat kami lakukan Jumat berkah, terapi gratis. Silakan merapat mulai ibadah sholat Jumat jam 1.30 sampai maghrib. Ya, teman-teman bisa merapat situ. Tiap hari kita buka, khusus hari Jumat itu kita buat Jumat berkah, terapi gratis. Penyakit apa saja yang bisa kami tangani, hampir semua lah. Silahkan datang dulu lah. Nanti kita diagnosa dulu, kita anamnesa, kita cek. Ya. Kita sangat terbuka. Kalau memang kita tidak bisa tangani, kami katakan tidak. Ya. Kalau harus dibantu dengan medis, didampingi medis ya, kami akan referensikan tentunya. Nah, alhamdulillah kami juga menguasai beberapa teknik terapi. Oke, mungkin demikian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya nanti video-video berikutnya teman-teman bisa muncul notifikasinya di HP atau di teman-teman. Ya, nanti ke depan kami akan unboxing dan sedikit jelaskan beberapa alat terapi yang kami punya. Mungkin contoh ya kayak ini messenger pad. Ya, ini pad akupuntur elektrik atau yang dipakai tadi massage gun ya, kayak tembak. Dan nanti kita buatkan video. Oke, demikian dan terima kasih. Salam sehat dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.